Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali di tempat yang sama-sama kita cintai, di musola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari agama Allah. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, faridatun ala kulli muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan kita berharap duduknya kita di sini dicatat sebagai amal salih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat melalui tangan beliau yang mulialah, yang suci, kita dapat merasakan nikmatnya dalam beragama. Dan pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, karya Syekh Ahmad Farid rahimallah au hafizallah. Sebelum melanjutkan pelajaran tentang namimah atau adu domba, kita akan murojaah atau menyelesaikan pembahasan tentang ghibah. Kemarin sudah kita bahas tentang definisi ghibah itu sendiri, kemudian hal-hal apa saja yang membuat orang atau manusia melakukan perbuatan ghibah. Sedikit di sini akan kita lanjutkan. Ada terapi yang harus dilakukan apabila terjangkit perilaku ingin melakukan ghibah. Hendaknya pelaku ghibah dia mengetahui bahwa dia akan dihadapkan pada kemurkaan Allah. Sebelum kita melakukan ghibah, dia harus tahu dulu bahwa perbuatan ini dibenci oleh Allah. Perbuatan ini dilarang oleh Allah. Dan kebaikan pelaku ghibah akan diberikan kepada orang yang dia ghibahin. Nah, ini repot ini. Terkadang emang kita nggak sadar ya. Kita menggibahin teman satu pekerjaan. Satu divisi nih. Satu divisi, ada temennya yang nggak masuk. Sebelum dari bawahan, dari teman rekan kerja sampai atasan ini biasanya udah seuzon semua ini. Ngirim surat sakit misalnya. Dia ini paling pura-pura dia ini sakit. Padahal dia tuh pengen libur. Nah ini sudah mulai menggibahin ya. Udah gibah seuzon lagi ya. Ini repot ini. Dan ini harus sadar nih, kawan. Kebaikan pelaku ghibah akan diberikan kepada orang yang dia gibahi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila dia berniat melakukan ghibah, hendaknya dia memikirkan aib-aib dia sendiri. Nah ini ya. Dia harus mengingat-ingat aib dia sendiri. Bayangkan kalau seluruh manusia mengetahui aib kita, ikhwan. Kalau antum tahu aib ana, mungkin antum nggak mau dengar kajian ini. Bukan kita yang hebat, tapi apa? Allah yang menutupi aib-aib kita. Semua manusia itu punya aib.
Tapi Allah yang maha adil, yang maha bijaksana, dia menutupin aib-aib kita. Ya. Jadi kita semua ini kotor, ikhwan. Ya. Jadi jangan sampai kita terfikir untuk menggibahin orang lain. Bagaimana kalau kita di posisi dia, kita digibahin? Apakah kita suka? Tentu saja tidak. Kita tidak akan suka apabila kita digibahin. Kemudian ada kafaroh, ada balasan bagi orang yang melakukan ghibah. Orang yang melakukan ghibah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia sudah melakukan dua kejahatan. Yang pertama, kejahatan terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melakukan larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafarohnya apa? Dia harus bertaubat dan menyesal. Jadi secara garis besar, kalau dosa kepada Allah itu urusannya hanya sama Allah. Kita bertaubat, bersungguh-sungguh, kita menyesal, ya, dengan taubatan nasuha, maka ada kemungkinan Allah akan mengampuni. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan manusia, ya ini repot. Kita harus minta kehalalan dia dulu, ya. Ghibah, ya. Ini termasuk dosa yang berhubungan dengan makhluk, dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kejahatan yang kedua, kejahatan terhadap kehormatan makhluk itu sendiri. Apabila perbuatan ghibah telah sampai pada seorang yang dia gibahi, ya, orang ini dengar apa yang dia gibahin, pelakunya harus menemui orang yang dia gibahin dan meminta maaf. Nah, ini repot ini, ya. Antum di kantor ngomongin saudara antum yang gak hadir, ya, gibah. Tiba-tiba yang diomongin ini dia denger. Mas, tadi si A sama si B ngomongin Mas di kantin misalnya, di kantor. Tentu orang ini nggak terima, sakit hati dia. Kafarahnya apa? Si A dan si B harus menemui temannya ini, harus minta maaf. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya harus minta maaf. Jadi tidak cukup hanya bertaubat. Ini kalau dosa yang berkaitan dengan makhluk, harus minta kehalalannya dulu, ikhwan. Semua dosa yang berkaitan dengan makhluk, dia harus minta kehalalannya dulu. Minta keridhaan manusia itu, ya. Kalau Allah sudah mengampuni, tapi manusia ini tidak memaafkan, maka nanti urusan di akhirat. Makanya jangan main-main sama doanya orang yang terzolimi, ikhwan. Ya, repot ini. Itu adalah penyelesaian dari subbab ghibah. Ghibah secara garis besar Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, yaitu engkau membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang seandainya dia mengetahui maka dia tidak suka. Tapi apabila itu memang benar-benar terjadi padanya, maka kau sudah melakukan ghibah. Apabila tidak ada terjadi padanya, maka kau sudah berdusta atas nama dia. Ya. Ghibah, kalau bahasa Jawa itu ngerasani tanggani. Nah ini ngomongin orang. Pagi-pagi ini biasanya kaum wanita nih ya, ke warung ya, sambil milih-milih sayur nih ngomongin saudaranya, ngomongin ibu-ibunya, tetangganya yang lain yang nggak datang. Nah, ini repot ini ya. Dan ini dianggap biasa oleh mereka. Dianggap biasa gibah ini. Kalau nggak gibah nggak seru gitu. Kalau ini gibah ini bahasa Arab ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Gosip. Apa itu gosip? Digosok makin sip. Acara-acara televisi ya, infotainment itu isinya gibah semua, Bu.
ya. Jadi hati-hati ngasih tontonan di rumah, ya. Tontonan pada keluarga, pada anak, ya. Ini harus hati-hati. Infotainment itu apa isinya? Membicarakan rumah tangga artis, ya. Membicarakan rumah tangga pejabat. Ini gibah ini isinya, ya. Belum tentu orang yang disorot ini suka gitu loh. Ya. Ngomongin si artis A selingkuh dengan artis B, ya. Ini apakah benar-benar terjadi gitu loh? Ya. Ini sudah gibah ini. Seluruh Indonesia yang nonton, repot. Ya. Mata kita berdosa, telinga kita berdosa kalau itu dengarnya. Bahkan kalau ada teman kita, ya, si A sama si B sedang gibahin si C, maka kita jangan jadi setan bisu kata Rasulullah SAW. Apa itu setan bisu? Yang mendengarkan gibahan mereka. Apa yang kita lakukan? Kita pisahkan, kita stop, kita cut di situ. Udah wis mas, nggak usah ngerasain tangga nih, udah mas, nggak usah ngomongin orang mas, nggak boleh ini dosa. Ya. Kita harus cut di situ. Ya. Jangan biarkan orang lain ngomongin orang lainnya. Ya. Repot nanti. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan tentang namimah atau adu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hammadzim masya'im binamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang banyak mencela, yang kesana kemari mengumbar fitnah. Surat Al-Qalam ayat 11. Para ahli tafsir, ya, mufassir, ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Al-Mughirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab." Dan begitu istrinya, begitu juga dengan istrinya pembawa kayu bakar. Dikisahkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Abu Lahab, dialah orang yang suka memfitnah dan hobi membicarakan orang. Nah, ini kalau suka memfitnah, ya, suka ngomongin orang, jangan-jangan ini keturunan dari Abu Lahab. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata nammamun." Tidak akan masuk surga orang yang namimah, ya, orang yang adu domba. Dalam hadis lain, ya, nanti akan kita bahas hadisnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qattat." Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang qattat. Apa itu qattat? Ya. Dalam pelajaran sighah mubalaghah, dalam ilmu bahasa, ya, hal ini menunjukkan makna seringnya perbuatan tersebut. Berarti sering dilakukan. Disebut juga dengan nammamun, ya, adu domba. Namam adalah orang yang suka berbuat namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Ada seorang ulama, ya, bernama Ibnu Athir. Beliau pernah berkata, "Huwan namun yuqalu qatil haditha yuqattihu idza zawwarahu wa hayya'ahu wa sawwahu." Seseorang ini dikatakan qattat, ya, jika dia persiapkan perkataan tersebut, ya, dia perindah, dia melakukan kedustaan dengan niat untuk mengadakan kerusakan di antara dua pihak, ya. Dan ini dilakukan juga oleh nammamun. Jadi dipersiapkan dulu kalimat-kalimatnya, ya, direncanakan dulu agar apa? Agar kedua belah pihak saling
membenci nanti. Ya. Saling membenci. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, namimah itu maknanya seseorang menukil perkataan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan niat agar timbul permusuhan, agar kedua pihak ini saling bermusuhan. Secara umum, ya, qatats dan namamun ini maknanya sama, tetapi sebagian ulama ada yang membedakan di antara keduanya. Bedanya apa? Qatats yaitu seseorang mendengarkan obrolan sekelompok orang dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dia nukilkan kepada kelompok lain agar terjadi kerusakan di antara dua kelompok tersebut. Nah, ini namanya qatats. Hampir mirip sama namun, ya. Dia ngoping pembicaraan dari divisi A, kemudian setelah didengarkan dia ke divisi B, disampaikan. Ya. Manusia itu biasa gitu ya kawan, ya. Dianggap biasa. Di sini ngobrolin pisang, sampai sana jadi apa? Jadi kolak. Kalau omongan itu ditambah-tambahin nih kawan. Ya. Tapi kalau fulus dikurang-kurangin. Nah, inilah manusia ya. Ngobrolin kacang hijau sampai apa lubuk aman jadi bubur. Nah, inilah. Dan mereka anggap biasa kalau omongan itu ditambah-tambahin. Itu apa tadi? Qatats. Dan namam yaitu orang tersebut duduk bersama mereka seakan merupakan bagian dari mereka. Kemudian dia nukilkan pembicaraan tersebut kepada kelompok lain. Sebaliknya, ketika dia berada di pihak yang kedua, seakan-akan dia berpihak kepada kelompok yang kedua ini. Namun, ketika dia berada di pihak pertama, dia akan menukil pembicaraan tersebut. Ini perbedaannya, ikhwan, ya. Dia berbaur dengan ini yang qatats apa? Yang qatats dia menukil pembicaraan secara sembunyi. Kemudian disampaikan kepada kelompok B. Dan perbedaan dari namam, ya, namam ini, si fulan dia berbaur dengan kelompok A, ya, berbaur, kemudian ada obrolan yang penting, ya, dia nukil, dia ambil, dia sampaikan ke kelompok B dengan tambah-tambahan bumbu, ya. Akhirnya apa? Dia membenci. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika dia di kelompok A, dia membicarakan kelompok B. Nah, ini ya, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini. Semoga kita tidak termasuk dari keduanya, ya. Atau kita berpikir, oh, jangan-jangan aku ini di kelompok yang mana ini, ya? Termasuk qatats apa namam ini, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita sering dengar ya, ikhwan, ya. La yu'minu ahadukum. Nah, kan? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang jadi pertanyaan, apa dari makna dari hadis ini? Apakah dia tidak akan masuk surga selama-lamanya? Atau seperti apa? Ya. La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, ya, antara kakak sama adik, ya, antara ponakan dengan paman dengan Pak D, ini jangan sampai terputus. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Yang jadi pertanyaan, apakah dia tidak masuk surga selama-lamanya? Ya. Sedangkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini berarti kontradiksi nih, ya. Nah, akan kita bahas, teman. Ada dua kemungkinan di sini. Dia la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang pertama, dia tidak akan masuk surga jika dia menghalalkan perbuatan namimah.
Paham ya? Dia tidak akan masuk surga kalau dia menghalalkan namimah. Tidak apa-apa, ini adu domba, ini kan itu kebaikan umat. Ini kan ada kemaslahatan di sini. Jadi nggak apa-apa kita ngomongin dia. Nanti ada apa? Kemiripan nih, Insya Allah kita bahas ya. Kemiripan antara namimah dengan gibah. Sebenarnya ini bukan gibah ya, Bu. Nah, ini kan. Biasanya gitu. Sebenarnya aku tuh tidak galak ngomongin dia, tapi sak mano ya emang ini adonian sebenarnya. Nah, ini sudah gibah dan namimah nanti, ya. Ini maaf Ibu yo, ini bukan gibah. Tapi Bu emang adonian, Bu, dia tuh. Nah, ini udah menjerumus sana. Kalau ketemu yang seperti ini langsung kita cut aja. Wah, Bu, ini udah gibah ini. Sama kayak orang, bukannya aku sombong yo. Aku ini ador ini Rubicon di rumah, aku di rumah ya. Bukan sombong, padahal dia sudah sombong ya. Ini harus hati-hati, Ikhwan. Ya. Dia akan masuk neraka, tidak akan masuk surga apabila dia menghalalkan perbuatan namimah. Seseorang yang menghalalkan suatu dosa, maka dia telah keluar dari Islam. Hati-hati ya. Kalau mengatakan halal haram harus hati-hati ya. Sekelas para ustadz pun ya, ada sebagian yang kalau dia merasa tidak menguasai ilmunya, dia tidak berani mengatakan ini halal atau haram ya. Jangan sampai kita menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kita mengharamkan apa yang Allah halalkan ya. Kalau kita tahu kapasitas ilmu kita ya, jangan sampai kita bilang halal dan haram kalau nggak punya dalil. Ada orang yang berzina, namun dia tahu bahwa itu adalah kesalahan. Ya. Dia melakukan zina, dia tahu ini dosa. Ya. Dia melakukan perbuatan zina, ya. Dia tahu ini dosa. Ya Allah, saya tahu ini dosa, yang saya lakukan ini dosa. Maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi apabila dia berbuat zina dan dia berpendapat bahwa zina ini boleh, ya, halal, ya, nggak apa-apa zina. Kenapa emangnya? Wong saya suka sama suka kok. Ayo, mau ngapain coba? Nggak apa-apa saya melakukan riba, kan saya kan ridho sama ridho. Ya. Nggak apa-apa saya melakukan koperasi 46. Apa koperasi 46? Minjem 4 balik 6. Kan nggak apa-apa. Ini kan sebagai saya ucapan terima kasih. Minjem 4 juta balik 6 juta. Saya ridho kok, saya ikhlas. Maka orang yang seperti ini ya, dia sudah keluar dari Islam. Harus hati-hati ya. Jangan sampai kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi dia melakukan dosa, kemudian dia sadar ini adalah perbuatan dosa, maka dia tidak keluar dari Islam. Akan tetapi ikhwan, kebanyakan pelaku zina, pelaku riba ya, pelaku dosa itu sadar bahwa yang dia lakukan ini dosa. Seperti orang yang melakukan apa? Namimah. Kebanyakan orang yang melakukan namimah, ini sebagian besar ya, kebanyakan orang yang melakukan namimah ini sadar bahwa perbuatannya ini dosa. Perbuatan ini buruk. Dan dia tidak menganggap ini halal. Sebagian orang. Sehingga maksud tafsiran pertama, ya, yang pertama yang dia tidak menghalalkan tadi, dia tidak akan masuk surga sama sekali, kawan. Ya. Orang yang menghalalkan perbuatan dosa, perbuatan namimah ini, maka dia tidak akan masuk surga sama sekali. Ya, perlu digarisbawahin. Dia tidak akan masuk surga ya, sama sekali sebagaimana keadaan orang kafir. Kemudian
pelaku namimah ini, ikhwan, tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga, bukan kloter pertama. Orang yang melakukan adu domba ini, ya, dia bisa kemungkinan masuk surga, tapi bukan kloter pertama. Mungkin kloter ke-70 ya, ke-80, 90, bahkan entah ke ribuan kali, ya. Harus nunggu dulu dia. Ini repot ini, ya. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, namimah ini dosa besar, ikhwan. Namimah adalah dosa besar. Karena dari hadis sahabat yang mulia Huzaifah radhiyallahu an, la yadkhulul jannata qati'un, ya. La yadkhulul jannata qatat, tidak akan masuk surga orang yang melakukan adu domba. Ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang sangat besar, karena Rasulullah SAW mengancam pelakunya tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga, apalagi tujuan kita, ya kawan? Ya. Tujuan kita beribadah ini apa ya? Surga. Ya. Kemudian banyak ditambah dengan dalil-dalil lain yang menegaskan namimah adalah dosa besar. Ya. Kita akan bahas dalil-dalilnya, ya. Yang pertama sudah kita bahas tadi, dalil yang pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, hammazim masya'im binamim. Ya. Jangan ikutin orang yang suka mencela dan suka berjalan ke sana kemari dalam keadaan namimah. Hammazim masya'im binamim, ya. Berjalan dalam keadaan suka memfitnah. Ke divisi ini ngomongin divisi B. Ke divisi B ngomongin divisi C, ke divisi C suka ngomongin divisi E misalnya. Nah ini akhirnya apa? Kisruh nanti, ya. Kalau orang seperti ini jangan ditemenin nih, kawan. Ya. Ini harus selektif juga dalam memilih teman. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khiyaru ibadillah alladzina idza ra'u rukirallahu wa syiraru ibadillah al-masa'una bin namimati al-mufarriquna bainal ahibbatil ba'unal bura'al anat. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik hamba yaitu orang yang jika dilihat maka orang-orang akan mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya hamba adalah orang yang berjalan ke sana kemari dengan mengadu domba, dengan namimah. Yaitu orang yang memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai, menuduh orang yang baik dengan tuduhan yang tidak agar mencari kesusahan bagi mereka. Ini sebaik-baiknya orang adalah yang orang yang jika dilihat maka orang-orang akan mengingat Allah. Kita pernah ya ikhwan ya ketemu orang ini, ketemu ulama misalnya, ketemu syekh, ketemu ustadz misalnya. Ada sebagian ustadz ini kalau kita mandang beliau, kita jadi ingat Allah gitu loh. Adem hati kita. Ada yang Allah berikan karunia seperti ini, dan inilah sebaik-baiknya hamba. Dan seburuk-buruknya hamba, ya, itu orang yang berjalan suka menyebarkan fitnah, ya, suka mengadu domba, ya. Agar apa? Orang yang saling mencintai jadi bermusuhan, ya. Itu dalil yang kedua. Dan orang yang seperti ini, ikhwan, ya, di zaman tabi'in ada yang bernama Muhammad bin Sirin namanya, rahimahullah ta'ala. Ya. Ketika beliau berjalan di pasar, ya, orang-orang akan terpesona dan Muhammad bin Sirin rahimahullah membuat orang-orang mengingat Allah, padahal dia nggak ngomong, cuman lewat aja. Ya.
Dan inilah karunia dari Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang setiap dia duduk, dia ngomongin orang. Ini kalau ketemu teman seperti ini, ikhwan, kalau bisa di-cut aja. Jangan kita diem, Ustadz nggak enak Ustadz mau nge-cutnya. Ya, sebagian kita kan gitu. Lihat si A, ini teman kita semua nih, satu circle sama kita, satu tongkrongan sama kita. Ya, si A sama si B ngomongin si C yang nggak datang. Ya. Kalau bisa kita cut, ikhwan. Ini menjerumus ke gibah ini. Lebih baik kita ngomongin yang lain baik. Ya. Ini boleh seperti itu. Nggak, kita ngomongin yang lain aja, jangan ngomongin yang inilah gitu. Ini nanti gibah, nanti timbulnya nanti ke namimah ini. Ya. Kayaknya seperti itu. Kita cut di situ, ikhwan. Ya. Jangan sampai kita dengar, oh iya juga yo, iya tuh benernya nih tuh aslinya dia tuh. Dia tuh futur sekarang udah kajian lagi, waduh. Dia nih ya udah kajian, sibuk dengan dunia sekarang ya. Ngomongin orang ya. Akhirnya apa? Ada orang yang gak suka disampaikan, kata si fulan antumnya udah kajian lagi ya. Gara-gara apa? Antum ini sibuk ngejar dunia terus sekarang nih. Wah, panas ya dia ngomong kayak gitu, ya. Akhirnya apa? Berantem. Ya. Ini orang, padahal si fulan sama si A tadi ini temenan dulu, berangkat kajian bareng ya. Gara-gara 3 kali gak kajian, ya mungkin kita kasih uzur, anaknya sakit ya, mungkin dia gak punya bensin, dia dipanggil orang tuanya, saudara orang tuanya, kita nggak tahu uzur orang ya. Makanya kita suruh apa? Ngasih 70 uzur sama saudara kita. Jangan saudara kita nggak kajian, langsung kita apa? Bahasa Inggrisnya justice gitu ya. Kita kasih, langsung kita vonis. Dia ini futur sekarang dia nih. Futur udah kajian, cinta dunia ada sekarang aja. Jualan terus. Ya, kenapa emang kalau jualan? Ya halal itu loh. Ya kita kasih uzur saudara kita ya. Kalau bagusnya gimana kalau bisa kita datengin, tabayun sama dia. Ngapa tuh enggak kajian? Jangan ngomongin ketika dia nggak ada. Kalau ada yang nggak suka gimana? Disampaikan. Kata si fulan, kata Mas Joko, antum ini nggak kajian karena antum tuh ngejar dunia terus sekarang Antum tuh futur sekarang. Akhirnya apa? Salah penyampaian, nggak suka dia, nggak terima. Akhirnya bisa berantem. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW dari hadis Nabi Muhammad SAW ya, dalil yang ketiga, inna syarran nasi zul wajhaini alladzi ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i biwajhi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah yang bermuka dua, bermuka ganda. Ini di zaman Nabi sudah ada, ikhwan, ya. Bermuka ganda. Yang mendatangi kaum dengan muka tertentu dan mendatangi yang lain dengan muka yang lain. Ya. Kalau di sini manisnya nih, Masya Allah. Tapi kalau di tempat lain dia mulai ngomongin. Ya. Kita ambil studi kasus lah ya, biar gampang gitu loh. Dia kajian di rumah sakit nih, di Air Bunda nih. Ya. Kalau di sini Masya Allah ya akhi, barakallahu fiik gitu kan. Tapi pas dia kajian di masjid lain, dia ngomongin, ya aku udah kalah nih kajian di rumah sakit itu. Ngapa ada kajian rumah sakit? Udah katik nasi kotaknya. Repot ya seperti ini. Ikhwan di sana tuh sombong-sombong, udah kalah negur. Ini udah mulai nih ya. Akhirnya apa? Yang diajak ngomong ini nggak terima, ngobrol sama teman-teman di rumah sakit. Si fulan tuh nggak mau lagi datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena nggak ada nasi kotak ya. Akhirnya apa? Saling membenci ya. Dan ini bermuka dua dia. Kalau di depan kita Masya Allah ya, baik banget ya, ramah. Tapi di apa aslinya dia mengumpat. Dan yang keempat, ancaman kubur bagi pelaku namimah. Ini ancaman kubur bagi pelaku namimah.
Gara-gara namimah bisa diazab kubur, ikhwan. Baru diazab kubur ini. Baru ditanam, udah diazab, ikhwan. Ya. Gara-gara apa? Namimah. Karena ada hadisnya, ikhwan. Suatu hari Rasulullah SAW melewati kuburan ya, bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahuma, melewati 2 buah kuburan ya. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Nah ini. Sesungguhnya kata Rasulullah sambil menunjuk kuburan ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Kita boleh menunjuk kuburan. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Ya, penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Ya. Maksudnya tidak disiksa dengan dosa yang dianggap kecil, padahal dosa besar. Salah satu di antara keduanya disiksa karena dia berjalan ke sana kemari suka namimah, suka ngadu domba. Disiksa di kubur. Dan dia suka menebar fitnah. Memfitnah si fulan, datang ke tongkrongan yang ini ngomongin si fulan lagi, ngomongin fulan yang berbeda-beda. Sedangkan yang kedua disiksa karena tidak sempurna bersuci ketika buang air kecil, ya. Ceboknya nggak bersih. Ya, ini gara-gara hal yang kita anggap remeh, ya, akhirnya apa? Disiksa di alam kubur, ikhwan. Membersihkan kemaluan setelah buang air, ya, ini bukan perkara yang kecil, ya, perkara yang besar di sisi Allah. Ya. Kita punya anak pun usahakan sudah diajarin usia-usia 2 tahun, 3 tahun ya. Yang udah nggak pakai pampers lagi ya, kita ajarin mereka untuk bersuci, membersihkan sendiri, ya. Agar mereka terbiasa. Ini disiksa gara-gara apa? Dosa yang dia anggap tidak besar, yang dianggap kecil. Enggak apa-apa lah ngomongin. Aku nih sebenarnya bukan nak ngadu domba, tapi emang Yunian dia tuh ngejek antum kemarin. Nah, ini dia sudah adu domba. Padahal mukadimahnya tadi apa? Aku nih bukan nak ngadu domba, ini sudah ngadu domba ya. Hati-hati ya seperti ini ya. Itu dalil yang keempat. Yang kelima, masih dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ala akhbirukum bisyararikum. Nah, mau nggak kalian aku kasih tahu siapa orang yang paling jelek di antara kalian? Kemudian para sahabat serentak menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, siapa orangnya yang paling jelek? Kata Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, fashirarukum al-mufsiduna bainal ahibbati al-masya'una bin namimati al-baghunal bura'al anats. Orang yang paling buruk di antara kalian, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang berjalan ke sana kemari dengan namimah, dengan mengadu domba. Orang yang membuat kerusakan di antara orang yang saling mencintai. Orang-orang yang terlalu memberatkan usaha pembebasan ya, yang dilakukan budak. Ini orang yang paling buruk ini, kawan. Apa tadi? Orang yang kesana kemari suka memfitnah dan suka memberatkan urusan. Ya. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW ada yang namanya perbudakan, ya kawan. Ya, ada perbudakan. Misalnya Bang Zul punya budak nih, saya mau nebus, kemudian diberatkan. Nah ini orangnya paling buruk nih, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan ini bisa dibebaskan ketika saya bayar sekian dinar ya. Budak ini akhirnya apa? Merdeka, statusnya bukan budak lagi. Ya. Dia boleh ke masjid, dia boleh bekerja. Ya. Dia nggak terikat sama majikannya lagi. Nah ini
di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, apa hubungan antara namimah dan ghibah? Ada hubungan antara namimah dan ghibah. Di antara hal yang menguatkan ya, bahwasanya namimah adalah dosa besar adalah seseorang yang melakukan namimah pasti dia melakukan ghibah. Udah pasti ini ya. Orang yang melakukan namimah pasti dia sudah ghibah, sudah gosip dia. Apa tadi gosip? Digosok makin sip ya. Tapi sebaliknya ikhwan, orang yang melakukan ghibah belum tentu dia melakukan namimah. Ini hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, dalam hadis yang pernah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Ya, kemudian menjelaskan bahwa seseorang ini melakukan namimah, adu domba. Tapi Rasulullah SAW dalam riwayat lain ya, Rasulullah SAW menyebutkan pelaku yang disiksa ini adalah melakukan ghibah. Jadi hadis tentang dua orang yang diazab, salah satunya diriwayatkan dalam keadaan namimah dan satunya dalam keadaan ghibah ya. Ini ada persamaan. Ketika ada persamaan, pasti ada perbedaan. Ada persamaan, ada perbedaan. Ulama Ibnu Hajar As-Asqalani rahimallah menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat nih. Para ulama juga berbeda pendapat tentang ghibah dan namimah dan adu domba. Sama atau beda nih namimah dan adu domba dan ghibah. Pendapat yang paling kuat ya, bahwasanya dua perkara ini berbeda. Namimah ya, adalah kita menyebutkan tentang kondisi seseorang, ini namimah. Lalu diceritakan kepada orang lain dengan niat untuk merusak hubungan. Nah, ingat ya, dia merusak hubungan tanpa dia tahu dia telah menceritakan atau tidak. Sedangkan ghibah adalah dia menyebutkan kejelekan seseorang ya, di mana orang tersebut tidak ridho jika dia diceritakan. Ini namanya apa? Ghibah. Beda dengan namimah, adu domba. Adu domba ini tujuannya apa? Untuk membuat dua kelompok saling membenci. Tapi kalau ghibah, cara gampangnya dia melakukan membicarakan yang orang yang dibicarakan ini tidak ridho. Dengan seperti ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dapat disimpulkan ya, perbedaan terletak pada tujuannya. Perbedaannya ini terletak pada apa? Tujuannya. Perbuatan namimah bertujuan untuk merusak hubungan di antara kedua pihak. Sedangkan ghibah tidak disyaratkan ada niat tersebut, nggak perlu ada niatan untuk merusak kedua hubungan. Ya, yang penting dia ngomongin orang udah seneng, udah puas dia. Ya. Ini banyak terjadi di lingkungan kita, ikhwan. Ya. Makanya tuh kalau punya istri ya, dibatasin lah untuk ngobrol-ngobrol sama tetangga ya, untuk ngobrol-ngobrol ketika beli sayuran gitu ya. Bila perlu antum yang beli sayur, ikhwan. Ya. Antum yang ke pasar, antum beli sayur, istri antum tinggal masak. Tuh, tapi Ustaz, istri bosen tak di rumah Ustaz, ya kan? Ya ajak keluar jalan-jalan sore malamnya ya. Jadi jangan biarkan istri antum ngobrol-ngobrol yang nggak penting ya, yang menjerumus kepada ghibah. Ini bukan di kalangan orang awam, ikhwan. Ya. Di kalangan ibu-ibu kajian pun bisa terjerumus ke sini. Jangan kan di ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa terjerumus. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Dia tuh enggak kajian lagi, futur dia sekarang. Wah, dia tuh lah ngaji ke sebelah. Wah, udah mulai nih ya. Kena subhat dia tuh. Aduh. Ya. Mulai gibah ini, Wan.
Orang yang melakukan namimah, ya, pasti dia melakukan ghibah. Karena pasti dia menceritakan sesuatu yang tidak diridhoin oleh saudaranya untuk diceritakan. Pasti ini. Ya. Ditambah ada niat untuk mengadu domba di antara keduanya. Oleh sebab itu Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, kullu namimatin ghibatun wa laisa kullu ghibatin namimatun. Sesungguhnya setiap namimah pasti gibah. Dan setiap gibah belum tentu namimah, belum tentu ngadu domba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namimah ini ya, bahayanya lebih besar daripada sihir. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ala unabbiukum mal adhu hiya namimatul qalatu bainan nas. Maukah aku kabarkan, kata Rasulullah SAW, kepada kalian tentang al-adhu. Lalu beliau menjawab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, maksudnya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu al-adfu? Yaitu mengadu domba yang disebarkan di antara manusia. Al-adhu dalam bahasa Arab artinya apa? Kedustaan dan sihir. Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud dengan sihir, ya, di situ adalah namimah, yang mana seseorang berjalan ke sana kemari dalam rangka mengadu domba di antara manusia. Ya. Ini bahayanya lebih besar. Hadis ini menjelaskan bahwa namimah adalah sebagian daripada sihir. Karena apa? Di antara fungsi sihir adalah memisahkan antara orang yang saling mencintai. Ya. Sihir ini yang benar-benar ada, ikhwan, ya. Jangan sampai aku tidak percaya sama ini, tahayul ini. Ya, tapi yang namanya sihir, apalagi santet, pelet, apalagi sih, ya, yang membuat orang suami istri berpisah, ya, ini memang benar adanya, ikhwan, ya. Ini benar adanya. Ya. Rumah yang disihir membuat apa? Penghuni rumah suami istri berantem terus, anaknya nangis terus, ya. Ini bisa jadi dia disihir rumahnya, ya. Kena guna-guna. Disebabkan oleh apa biasanya? Dari foto, ya, dari ain, ya, ini. Ya, disebabkan seperti ini. Punya rumah bagus diposting di Facebook, alhamdulillah berkat kerja keras kami. Wah, hasil keringat kami sendiri, posting, ya. Akhirnya apa? Nggak semua orang tuh suka dengan kita, ikhwan, ya. Nggak semua orang tuh suka dengan pencapaian kita. Akhirnya apa? Disihir rumahnya. Membuat apa? Pelakunya yang penghuni rumah, ya, nggak betah di rumah, ya, rumah tangganya cekcok. Ini bener adanya, ya. Punya anak bayi ganteng cantik diposting, ya. Akhirnya apa? Anaknya apa? Kecelakaan, jatuh dari meja, mukanya luka. Ini bener adanya, ikhwan, ya. Wanita cantik nih, ya, dilamar oleh seorang pria yang nggak ganteng, nggak mau si wanita cantiknya. Akhirnya apa? Disihir, dipelet, membuat si wanita ini tergila-gila, ya, nggak bisa tidur, nangis-nangis, ya, pengen dinikahin sama laki-laki. Ini memang bener adanya, ikhwan, ya. Dagangan nih yang kita jualan, ya. Kalau kita nggak bertakwa kepada Allah, sangat mudah kena sihir, ikhwan, ya. Dan sihir ini bener adanya, ya. Kita jualan nih, kita buka toko, ya. Saya berapa kali ketemu kejadian seperti ini, ya. Mas, kok tutup tokonya? Loh, buka kok, tutup, Mas, ya. Sampai dievaluasi ternyata emang disihir, ya. Teman saya punya toko apa? Punya 2 dia. Toko baju sama bebek bakaran gitu, ya. Setiap orang lewat mau berhenti pasti nggak jadi, ya. Setelah dicek ternyata di kamar mandinya ini ada sesuatu menjijikan lah, ya, yang nggak pantas disebutkan, ya.
Bola lampu, tanda-tandanya apa? Bola lampu yang di kamar mandinya ini 1 bulan bisa 5 kali ganti nih, kawan. Gara-gara tahu pecah ya, putus arusnya ya. Ini kenapa? Sihir. Bukti kekuatan sihir. Dan ini harus hati-hati. Penanggulangannya gimana? Di ruqyah tempatnya. Dan ruqyah ini bukan apa ya? Bukan sesuatu yang tabu. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada yang namanya ruqyah. Makanya kawan, kalau kita punya tempat usaha ya baru atau punya rumah yang baru, ini boleh di ruqyah. Ruqyahnya nggak perlu manggil ustadz ya kawan. Cukup kita bacakan Al-Quran di tempat itu. Surat Al-Baqarah misalnya. Kita punya rumah nih, rumah baru pun jangan salah ya kawan. Justru rumah baru ini jadi tempat syaitan. Mudah kena sihir. Kita bacakan Al-Baqarah setiap hari ya, satu lembar ya, continue, insya Allah nyaman. Dan sihir ini, di antara tugas sihir itu memisahkan antara orang yang saling mencintai. Dan ini Rasulullah SAW menyamakan antara namimah dengan sihir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namimah ya, bertentangan dengan penjagaan syariat terhadap persatuan. Yang di Islam itu ada namanya al-ukhuwah, persatuan, persaudaraan. Dan namimah ini bertentangan dengan konsep ini. Islam ini kawan, agama yang sangat lengkap. Islam ini agama paling lengkap dibandingkan agama yang ada di dunia ini. Kenapa paling lengkap? Dalam Islam, dari bangun tidur sampai tidur lagi diajarkan. Membersihkan gigi bangun tidur diajarkan dalam Islam. Pakai apa? Pakai siwak. Digosok giginya ya, biar, karena Islam itu mencintai keindahan. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Pakai baju yang rapi, yang bersih, diajarkan dalam Islam. Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diajarkan. Dari masuk kamar mandi, adab-adab di kamar mandi sampai membagi harta rampasan perang itu diajarkan dalam agama Islam. Cuman apa? Kita sendiri aja yang nggak mau. Kita sendiri aja yang nggak mau tahu. Untuk apa belajar ini, kayak mabuk agama aku. Nggak ada mabuk agama. Ini kewajiban kita mempelajari agama Islam. Tapi Ustaz, si fulan itu gilo Ustaz belajar agama nih Ustaz. Mondok, balik pondok jadi gilo. Ini bukan agamanya yang salah, pondoknya yang salah, atau dia belajar tanpa guru. Tetangga kami pun ada belajar agama ya. Kalau ngaji, kalau azan, bagus banget suaranya, Masya Allah. Akhirnya apa? Gila dia. Karena baca-baca buku sendiri nggak ada gurunya. Jadi tidak ada istilah mabuk agama. Tidak mau aku belajar agama. Dan lah, Mas, beragama itu yang biasa-biasa baiklah. Biasa gimana? Biasa nggak sholat, biasa nggak zakat, biasa nggak puasa, itu gimana ini? Dalam agama Islam itu ada namanya al-ukhuwah, persaudaraan. Kita nggak boleh zolim sama teman kita. Selagi dia mengucapkan la ilaha illallah, dia saudara kita. Dan harus kita jaga hubungan ini. Dan namimah ini, ikhwan, itu bertentangan dengan konsep al-ukhuwah, persaudaraan. Gak boleh berdusta ya. Walaupun ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk apa? Berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yahillul kadhibu illa fi thalathin. Yuhaddisul rajulu imra'atuhu li yuzdiyaha wal kadhibu fil harbi wal kadhibu li yusliha bainan nas." Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara. Seorang suami yang berbohong pada istrinya untuk membuat istrinya ridho, istrinya senang. Berdusta tak kalah perang, dan berdusta untuk mendamaikan mendamaikan manusia. Berdusta dalam berperang itu diperbolehkan. Berbohong sama istri diperbolehkan. Tapi ingat ikhwan, berbohong di sini, berbohong yang membuat istri ridho. Masakannya nggak enak, antum bilang apa? Enak. Ini bukan dusta namanya. Maksudnya dusta yang diperbolehkan. Cak lebih enak, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kuliah.
Enggak. Atau bilang enak, Masya Allah enak ya. Pakai istri beli baju ya, walaupun baju rumahan ya, daster misalnya, walaupun itu nggak cocok sama warna kulit dia, oh Masya Allah, cantiknya istriku. Ya, apa ini? Padahal aslinya apa? Nggak cantik. Ya. Ini boleh berdusta, yang penting dia senang. Dia ridho. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pelaku namimah ya, juga bisa menjerumuskan orang lain ke dalam golongan orang yang bangkrut dan menderita di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Apakah kalian tahu siapa yang muflis?" Apa itu muflis? Yaitu orang yang pailit, orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab, muflis adalah orang yang nggak punya duit, yang nggak punya dirham atau dinar, dan nggak punya harta sama sekali. Tapi kata Rasulullah SAW, muflis, ya, orang yang bangkrut dalam umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala, sholat, puasa, zakat. Namun dia telah mencaci, dan ketika di dunia dia telah mencaci dan menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika dia telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada orang tersebut. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini subhanallah ya. Wal iyazubillah. Ini orang yang muflis. Ketika dosa-dosa kita, misalnya kita melakukan ghibah atau namimah ya kepada fulan, di akhirat dosa-dosa kita, pahala kita akan diberikan kepada fulan terus sampai lunas. Kalau pahala kita sudah habis, kemudian kita masih punya utang ghibah, apa yang dilakukan? Dosa-dosanya fulan itu diberikan kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Ini harus hati-hati, ikhwan. Dan yang terakhir, sebagai penutup pertemuan tentang namimah, hendaklah setiap muslim itu berharap dan hati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan namimah atau mengadu domba. Demikian pula dia berusaha menghindari orang yang suka namimah. Karena ada perkataan dari tabi'in Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, man namma ilaika nama alaika. Jika ada orang yang menceritakan kejelekan orang lain kepadamu, maka dia akan menceritakan kejelekanmu kepada orang lain. Ini sudah sunatullah, ikhwan. Kalau kita satu circle yang apa? Toksik gitu kan. Yang enggak berkembang, racun ini ya. Kita kumpul, kita berempat nih, datang 3. Ngomongin yang satu enggak datang. Suatu hari kita enggak datang, kita yang diomongin 3 orang ini ya. Ini sudah sunatullah. Harus hati-hati nih teman. Kalau enggak ada maslahatnya ya, mending di rumah aja. Aman ndak kate lokak dasar keluar rumah lah bahasa linggau ini ya. Lebih baik di rumah tuh ngobrol sama anak istri, berpahala insyaallah ya. Daripada keluar kumpul-kumpul ngomongin orang. Harus hati-hati, ikhwan. Harus hati-hati dalam memilih teman ya. Ketika ada teman kita ngomongin orang lain, sebaiknya apa? Kita cut, kita potong. Udah mas, jangan ngomongin orang lain. Lebih baik kita ingat dosa-dosa kita. Jangan malu dibilang sok suci. Karena Nabi Lut pun ketika mendakwahin masyarakatnya dibilang apa? Sok suci. Nggak apa-apa. Tebalkan telinga, ikhwan ya. Ah kau ini sok suci nian. Yolah si paling gitu kan. Si paling ndak adu domba, si paling bertakwa. Ini kurang tepat konsep seperti itu ya. Apabila kita punya teman yang suka adu domba, lebih baik kita tinggalkan. Karena nggak ada kebaikan lagi. Ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya
kami mohon maaf dan kepada Allah kita memohon ampun. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.